siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara, diberkati oleh Tuhan. Ya, terima kasih banyak buat pemusik dan singer dan Noel ya. Iya, haleluya. Iya, shalom saudaraku diberkati oleh Tuhan. Iya, puji Tuhan ya. Saya kenalan dulu, tadi yang WL tadi adalah istrinya Pastor Daud, dan saya adalah Pastor Daud Timotius Tambu Bolon. Haleluya. Iya, saya mau tahu ya, memang saya di sini itu adalah ya, tidak lain tidak bukan keluarga kami juga ya. Jadi ini kali pertama kami hadir di sini dan bisa berbagi berkat firman Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang rindu untuk terima berkat pada siang hari ini? Ayo dong, angkat tangannya dulu dong. Angkat tangannya dulu, jangan ada yang di bawah. Angkat tangannya di atas, saudaraku. Ayo dong, haleluya. Angkat tangannya dulu. Saya mau ada lihat loh orang yang tidak angkat tangan ini. Ada yang setengah-setengah begini loh, bingung loh ya. Amin. Coba berapa banyak di antara saudara yang terima berkat bagi siang hari ini? Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Iya, tadi saya sudah kenalan saudara ya. Nama saya Pastor Daud Timotius Tampu Bolon. Dari sekian banyak saudara yang duduk di depan saya ini, ada berapa banyak di antara saudara yang sudah pernah kenal dengan saya? Selain dari hambanya di tempat ini. Belum pernah? Saya bilang saudara beruntung ketemu dengan saya loh siang hari ini. Coba bilang sama sebelahnya, kita beruntung loh. Iya, mungkin saudara nggak pernah ketemu atau mungkin pernah lihat saudara. Saya salah satu dari hamba Tuhan yang selalu live doa kesembuhan di TikTok saudara. Namanya Pastor Daud. Coba buka dulu handphonenya saudaraku, cari Pastor Daud atau God Ministry. Coba lihat dulu. Takutnya ini rupanya orangnya. Ya ampun, nanti saya mau foto bareng sama dia. Saya mau foto bareng. Coba lihat dulu. Buka handphonenya dulu saudaraku. Karena tak kenal maka takutnya saya sudah khotbah di sini, nanti kita ketemu di mana-mana masih enggak kenal juga saudara. Coba lihat ada di situ GAAT Ministry, God Ministry, GAAT Ministry. Atau saudara sebut juga Pastor Daud Timotius Tambu Bolon, pasti ketemu saudara. Saya ada di Facebook, saya juga ada di YouTube saudaraku ya. Kenapa saya ceritakan ini, nanti saya akan lanjutkan ceritanya. Ada yang ketemu di situ wajah saya? Hah? Gak, apa? Itu karena efek. Aslinya yang ini nih, tanpa efek ini. Oke ya. Jadi kita kenalan lewat media sosial boleh? Kalau saudara sudah buka, follow dong. Jangan cuma lewat gitu, follow. Ayo, biar tambah banyak followersnya Pastor Daud. Amen. Jadi saya salah satu yang di TikTok lagi ya bisa dikatakan cukup banyak yang dilihat orang saudara, yaitu Pastor Daud Timotius Tampu Bolon. Saya lakukan live itu saudaraku, itu karena permintaan Tuhan. Saudara tahu karena apa? Saya buka live itu karena apa tadi? Permintaan. Saudara tahu kenapa alasannya permintaan Tuhan? Selama ini sulit banget bagi kita untuk beritakan Injil. Amen. Kadangkala kita mau ngomongin Yesus aja ke sebelah susah kan? Nggak berani kan? Saya mau bilang ini saatnya dan zamannya kita dengan begitu mudahnya untuk kabarkan Injil itu saudara. Masing-masing saudara punya HP. Dan masing-masing saudara punya followers, saya yakin. Setiap saudara punya akun pasti banyak teman-temannya. Nah saya mau bilang saudara, ketika saya dulu sekolah Alkitab dan mulai penginjilan, saya deg-degan kalau saya mau injilin orang saudara, jangan-jangan ini bukan, amen. Ada banyak orang yang akhirnya takut dieksekusi karena atas nama Yesus saudaraku. Tapi sekarang ini lewat media sosial, semua saudara di sini itu bisa beritakan Injil aman saudaraku. Amen. Aman. Dan ini kesempatan saudara untuk saksikan siapa Yesus yang sebenarnya, cuman hanya dari dalam kamar saudara, cuman hanya dari meja makan saudara. Ketika Tuhan berfirman, saudara recording, lepaskan di media sosial saudara, saudara nggak perlu tahu siapa yang nonton, betul? Tapi dengan cara itu Tuhan dan Roh Kudus bekerja. Nah itu sebabnya ketika satu kali saya doa, Tuhan bagaimana caranya biar saya pelayanan bisa jangkau orang. Lalu Tuhan bilang, kau buka TikTok, kau masuk di dalamnya. Karena engkau tidak tahu di bilik-bilik yang di mana-mana itu ada banyak orang sedang putus asa saudara. Betul apa betul?
Saya terlalu tinggi ngomong di bawah ini, saya turun aja lah ya. Saya nggak biasa saudara, kalau penginjil itu kayaknya face to face begini. Nah kalau begini ini saya suka saudara. Amen. Haleluya. Dan zaman sekarang ini saudaraku ada banyak orang jujur loh. Kita ada ibadah di sini, siapa yang tahu di balik tembok ini? Ada orang yang mau bunuh diri, ada yang tahu? Enggak ada yang tahu saudaraku. Dan Tuhan tahu banget ada banyak orang di akhir zaman ini sedang putus asa. Mereka bingung cari solusi entah kemana. Mereka bukan kurang uang saudaraku, bahkan mereka sudah pergi berobat sampai ke ujung bumi nggak sembuh-sembuh. Mereka pergi ke dukun, ke tabib nggak kelar-kelar. Mereka pergi kepada psikolog juga nggak selesai. Mereka pasang tali di gantungan kepingin begini saudara. Amen. Nah dengan media sosial saudara, amen, ini kejadian yang saya alami. Makanya Tuhan bilang, come on, waktunya sudah mau habis. Do something for me, kata Tuhan. Amen. Lalu satu kali saya mulai live dengan sederhana saja saudara. Ada seorang ibu orang Chinese di Jember. Dia punya masalah dalam rumah tangganya, dia orang kaya, punya gudang, punya pabrik saudaraku. Karena ada masalah dengan suaminya, amen, suaminya selingkuh, dia nggak tahan, dia kelewat cinta dengan suaminya. Dan dia pikir buat apa saya hidup, buat apa saya punya harta benda ini, buat apa saya punya kekayaan kalau saya tidak alami kebahagiaan. Lalu dia mau gantung diri saudara. Ketika dia mau gantung diri, dia mulai buka handphone, dia kasih pesan terakhir sama suaminya. Ternyata begitu dia buka handphone saudaraku, rupanya ada TikTok di situ muncul saudaraku. Dia mulai lihat TikTok, yang ngomongnya Pastor Daud, bicara tentang yang namanya keselamatan dan surga. Dia langsung beli, oh Tuhan Yesus ampuni saya. Dia langsung buru-buru masuk di TikTok itu, dia langsung kesaksian, puji Tuhan Pastor. Kalau saya tidak ketemu dengan channel ini, mungkin saya sudah mengakhiri hidup saya. Cuma amin doang. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Amen. Nah saya mau bilang saudara, itu ruang-ruangan gelap. Amin, bilik-bilik yang 1, 2, 3 bahkan jutaan bilik-bilik. Ada banyak orang sedang putus asa, nangis. Amin. Mereka punya sakit penyakit gak kelar-kelar. Amin. Saya mau bilang gereja gak bisa sentuh itu. Gereja gak bisa sentuh mereka saudara. Kenapa? Bisa jadi beda dominasi. Amin. Bisa beda denominasi. Ada banyak gereja-gereja tanya, kamu gereja mana? Gak percaya dia dengan gereja karismatik saudaraku. Bahkan kalau kita mau masuk sama mereka, mereka nggak terima. Tapi ketika media sosial TikTok lewat saudaraku, ketika firman Tuhan menembus batin mereka, ketika firman Tuhan menembus pikiran mereka, mereka buka hati, aku coba dulu pendeta ini, kalau nanti aku sembuh didoakan sama dia. Aminnya cuma satu. Aduh sepi banget di sini. Halo? Di sini ada? Yang di sono? Wah, gitu dong. Saya kalau gini khotbah 2 jam saudara. Jam berapa kita pulang nih Pak? Ini belum firman Tuhan, masih highlight saudaraku. Memang beginilah gayanya penginjil kalau khotbah. Amen. Benar saudara. Saya mau bilang ada banyak orang-orang sedang putus asa yang seperti saya bilang tadi. Mereka bukan masalahnya Lui. Mereka itu Antoy Lui loh. Ada yang tahu di sini? Enggak tahu Pak katanya. Banyak duit. Mereka tuh banyak duit. Tapi putus. Kenapa? Sakitnya enggak sembuh-sembuh. Mereka udah pergi ke dokter yang paling terkenal di Jakarta. No solution. Mereka pergi ke Penang. No solution. Mereka pergi ke Eropa. Juga no solution. Mereka punya dokter pribadi yang sudah kasih obat yang paling spektakuler saudara. Yang satu obat itu bisa 10 juta. Tapi tidak kelar. Ada di sini yang begitu? Jangan Pak bilang. Jangan Pak, bangkrut gua. Bangkrut Pak, asli Pak. Ternyata di luar sana banyak. Banyak saudaraku. Mereka putus asa. Mereka sudah terlentang di tempat tidur. Mereka gak bisa ngapa-ngapain. Ketika lihat live di TikTok 2 kesembuhan, ada orang kita doakan dalam nama Yesus.
Itu setan kabur-kabur semua, saudara. Nanti saudara boleh lihat di TikTok itu, saudaraku. Ini orang yang udah putus asa sakit, dia bilang, gue coba dulu lah. Jangan-jangan aku sembuh lewat dia. Jangan-jangan aku sembuh lewat hamba Tuhan ini yang aku tidak kenal. Ketika dia naik di layar, Pastor Daud cuma bilang, ini orang yang aku tunggu, Pastor Daud. This is the somebody come to your life. Oma tahu nggak maksudnya? Bisik-bisik kita. Oh, kurang kencang. Saya pikir saya khotbah udah kekencangan, saudara. Saya turunkan sedikit, dia bilang, oh payah. Oma sini, Oma, biar lebih dekat dengan Pastor Daud, Oma. Haleluya. Amin. Tuhan bilang begini, inilah orang yang saya tunggu-tunggu, pastor. Aku mau tolong dia sekarang. Aku pakai engkau. Aku doakan orang ini. Aku yang sembuhkan. Tepuk tangannya masih di sini doang, katanya banyak. Saya mau bilang Bapak Ibu dengar, itu handphone jangan cuman keser begitu ngabisin kuota, tapi bikin jamnya saudara, sekalipun gak ada yang nonton, ngomong di situ. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini siapapun yang nonton live saya, siapapun yang nonton VT saya, siapapun yang nonton chattingnya saya, aku percaya sembuh demi nama Yesus. Ini sudah saya doakan ya. Nanti orang-orang yang sedang frustasi, depresi, gila, sakit jiwa, baca itu saudara, memang bisa nggak Tuhan pakai itu? Kenapa nggak dilakukan? Bisa. Amin. Lakukan saudara, itu handphone. Saya udah bilang saudara, dulu kita susah sekali memberitakan Injil, tapi handphone saudara itu sekarang pakai. Sekalipun oma-oma, shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Buat Bapak Ibu yang gak bisa tidur jam 3 pagi ini, aku mau doa. Wih, keren gak ini saudara? Keren gak? Tuhan pakai juga gak itu? Lalu kenapa? Saya rindu ya, nanti ya tolong dibuatin itu ya. Saya percaya ini ada berapa orang nih? Ada 100 orang. Kalau lakukan itu semua, satu orang mewakili satu jiwa, kira-kira setahun berapa Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan? Tepuk tangan dulu dong. Haleluya. Yes Lord. Makanya saya nggak betah saudaraku, serius. Hanya gara-gara TikTok itu, kemarin saya diundang untuk pemulihan satu keluarga besar Marga Simbolon, saudara. Gara-gara satu ketuanya, amen, sudah berobat ke rumah sakit, nggak sembuh-sembuh, pengentalan darah, frustasi, saudara, usia masih 45. Tapi banyak sekali keluarga besar Simbolon ternyata hormat sama dia. Kemarin diundangnya semua, saudara. Wih, Pastor Daud kayak artis loh, serius. Loh, ini real. Itu bukan karena kuat dan gagah saya, tapi Tuhan yang ngerjakan, saudara. Saudara juga pasti akan ngalami itu. Jangan bilang saya nggak viral, jangan bilang saya nggak terkenal. Pasti Tuhan lakukan kalau engkau mau setia. Jangan tunggu saudara hujan badai baru saudara lakukan itu. Tuhan tunggu waktumu, Tuhan tunggu ketaatanmu, Tuhan tunggu pelayananmu, saudaraku. Ini bukan tugas pendeta saja, pendeta satu mewakili berapa ratus juta Indonesia nggak cukup, saudara. Nah ini nih orang-orangnya semua ini nih, yang udah tiap minggu dengar pengajaran. Jangan gendutin tubuh rohani doang. Kenyang nih di sini nih pengajaran ini. Saya tahu betul Bapak Gembala saudara siapa, saudaraku. Amen. Haleluya. Satu keluarga saudara, dia pengentalan darah, dokter nggak bisa kasih solusi, obat pengencer darah nggak mempan, saudara. Saya doakan dia, saudara, cuman dengan air putih. Bapak punya air putih? Yuk kita doakan dalam nama Yesus. Mohon dimeteraikan dengan kuasa darah Yesus. Mohon Roh Kudus mengurapi air putih itu. Demi nama Yesus, aku perintahkan segala sakit, penyakit, kuasa, kegelapan di dalam engkau lepas keluar. Saya cuma doa lewat layar, saudara.
Saudara tahu, dia mengalami pelepasan. Minggu depannya cek ke dokter, dia bilang, Bapak kemana? Enggak kemana-mana Pak. Kok tiba-tiba Bapak normal semua? Darahnya enggak ada kental, semua penyakitnya lepas, saudaraku. Wow, saya bilang amazing banget ini. Ini akhir zaman, tuaian besar sedang menanti. Tuhan butuh pengerja-pengerja yang siap menuai, saudaraku. Haleluya. Oke, itu perkenalan dari Pastor Daud ya. Udah setengah jam nih. Saya nggak tanggung jawab saya berapa lama dikasih, Pak. Bagaimana nih Pak? Pertanggungjawaban waktu saya Pak. Belum ada firman ini Pak. Lanjut, baik. Nah ini nih, saya senang kalau begini nih. Ini pasti sudah turun nih lawatan Tuhan nih. Mari sama-sama kita buka dulu lah ya, biar ada pengajaran firman-Nya. Oke, Amsal 29 ayat 18. Sorry, ini minuman bisa diambil? Oke. Saya izin dulu, takutnya nanti dikasih nota di depan nanti. Soalnya saya kemarin waktu nginap di hotel begitu, saya pikir ini nggak bayar, saya bawa pulang, Pak bayar 20.000 katanya. Oke, Amsal 29 ayat 18. Firman Tuhan tertulis begini saudara. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada, ada wahyu di situ, ada hukum di situ saudara. Hukum itu berbicara tentang perintah Tuhan. Amin. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, saudaraku. Saudara tahu apa itu wahyu? Wahyu itu adalah rahasia Allah. Amen. Wahyu itu adalah kuasa ilahi. Dan wahyu itu adalah miracle. Coba ulangin saudara, wahyu itu apa tadi? Rahasia Allah, kemudian yang kedua, kuasa Allah, kemudian yang ketiga, dan wahyu itu juga hukum-hukumnya Tuhan. Haleluya. Dikatakan di sini saudara, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Saya mau bilang saudara, haleluya, ini wahyu sangat dibutuhkan di akhir zaman. Karena tanpa wahyu orang-orang pasti akan banyak yang binasa saudara. Sekali lagi, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat, liarlah penduduk, liarlah jemaat, liarlah yang namanya anak-anak. Saudara bisa lukiskan apa itu liar? Under control, tidak terkontrol. Apa saja yang dia mau lakukan, dia lakukan. Kira-kira kalau kehidupan seperti itu tidak ada wahyu, apa saja dia terobos, apa saja dia lakukan, kira-kira ada kebahagiaan saudara? Nah saya mau bilang, negara butuh wahyu. Kalau negara nggak punya wahyu, maka liarlah semua rakyatnya. Makanya kita harus berdoa bahwa negara kita ini harus ada orang di atas pembawa wahyu, saudaraku. Selama ini negara kita kacau balau karena tidak ada wahyu atau tuntunan tadi. Amin. Negara butuh wahyu. Gereja juga butuh wahyu. Dunia ini sedang mengarah kepada kehancuran karena yang dia kejar adalah apa saudara? Apa yang dikejar-kejar oleh dunia. Negara berambisi agar mereka terkenal, agar mereka lebih kuat, agar mereka lebih dari segala negara-negara lain. Tapi tanpa wahyu, negara itu hancur. Saudara boleh lihat Presiden Amerika sekarang lagi kembali kepada Tuhan. Selama ini mereka pikir mereka kuat negaranya, ternyata hancur, saudaraku. Negara-negara sedang mengejar yang namanya ambisi. Dan lebih heran lagi gereja-gereja juga sedang mengejar ambisi. Gereja satu sama gereja lain saudaraku.
adu yang terbaik. Saya mau bilang gereja-gereja juga sedang akan menuju kepada kehancuran. Ini harus kita buka, saudara. Kenapa? Gereja-gereja yang dia cari adalah bagaimana biar dia jadi gereja terbesar di Indonesia. Bagaimana biar dia jadi gereja yang terhormat di Indonesia ini, saudara. Segala macam cara mereka buat strategis dunia ini, saudara, dia copy paste masuk di gereja. Hikmat-hikmat manusia dia terapkan di dalam gereja. Dia pikir dengan banyaknya umat itu sudah berhasil di hadapan Tuhan. No way. Nggak bisa, saudara. Makanya saya yakin betul gereja-gereja juga sedang diambang kehancuran, saudara. Karena mereka membangun itu dengan ambisi tanpa wahyu. Saudara tahu kalau gereja di dalamnya ada wahyu, jemaatnya itu pasti akan tertuntun. Katakan amin. Kalau gereja punya wahyu, pastilah jemaat-jemaatnya itu takut sama Tuhan. Tidak ada perzinahan di dalamnya. Tapi berapa banyak gereja yang penting jemaat besar, amin. Orang yang sudah 3 kali kawin pun diberkati di situ. Saya berharap di sini enggak ada. Saya seorang penginjil, Bapak Ibu. Kebenaran-kebenaran, amin. Gereja sedang diambang kehancuran juga, saudara. Karena apa? Tidak ada wahyu. Dan rumah tangga juga butuh yang namanya wahyu. Kalau di rumah tangga nggak ada wahyu, rumah tangga hancur. Ketika seorang imam berdiri di hadapan Allah, lalu Allah menyatakan tuntunannya, itu harus dipatuhi. Keluarga yang gak punya wahyu, istri kemana aja dia mau, dia kerjakan tanpa adanya takut akan Tuhan. Iya apa iya? Ada di sini? Gak ada yang ngaku. Kalau semau-maunya istri, apa yang dia anggap tahu, apa yang dia anggap baik, tanpa adanya komando dari surga, benar enggak ini ya, sesuai enggak dengan Tuhannya? Apakah Tuhan izinkan saya lakukan ini, saudaraku? Pada banyak rumah tangga diambang perceraian karena merasa istri lebih kuat, suami lebih kuat, bukannya Tuhan yang lebih kuat. Makanya ini jelas sekali, saudara, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat dan berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Kalau di rumah tangga ada wahyu, suami harus tunduk kepada perintah Tuhan, istri juga harus tunduk kepada perintah Tuhan. Saya percaya keluarga ini kalau dia menghadapi badai, amin, krisis dunia, saya percaya orang yang dipimpin sama wahyu Tuhan akan bisa melewatinya dengan tenang. Tapi rumah tangga yang tidak dipimpin oleh wahyu, hancur, saudara, nggak tahan dalam ujian. Coba lihat dulu di sebelahmu. Kayaknya kamu butuh wahyu deh, bilang. Kayaknya kamu butuh wahyu deh. Kalau memang ada suaminya di sebelahnya, tuh Pak, Papa harus naik dalam hadirat Tuhan untuk rebut wahyu itu, Pak. Saya butuh wahyu, Pak, di rumah tangga kita. Ada di sini yang samping-sampingnya suami-suami? Ada? Coba dong yang sebelahnya bilang, Pak, tuh Papa harus naik dalam hadirat Tuhan untuk rebut wahyu. Amin. Bapak sama ibu, suami istri? Nah, coba bilang dulu, yuk, yang mana yang lebih berkenan ini? Ayo, nggak apa-apa. Bilang sama istrinya, tuh, Ma, kayaknya memang Tuhan fokuskan saya untuk rebut wahyu. Kamu harus taat ya, bilang. Ayo bilang. Ya, gimana sih? Aduh, jangan takut, Pak. Justru ketika pengantin baru. Oh, udah 4 tahun. Justru ketika istri mendukung suami, amen, untuk datang kepada Tuhan untuk menjemput wahyu itu, saudara, harusnya suami tambah semangat. Istri-istri harus dukung dong suaminya untuk ngambil wahyu itu. Iya,
hadirkan wahyu. Sekali lagi saya bilang, wahyu itu adalah tuntunan. Amin. Jadi ketika kita sedang menghadapi sebuah permasalahan, karena yang namanya rumah tangga itu pasti menghadapi permasalahan atau badai. Amin. Jangan pakai inimu. Bilang sama istrimu, sama suami, yuk kita berdoa. Kita percaya pasti Tuhan buka jalan. Berapa banyak ada rumah tangga masih seperti ini. Yang ada adalah saudara pinjol. Tenang Pak, pinjol ada. Paling gak bisa bayar nanti jual aset. Ibu ini bilang, iya benar juga ya. Kenapa gue gak tahu dari dulu ya? Amin. Karena saudaraku, kitab Amos bilang begini, amin. Sebelum aku melakukan segala sesuatu, sebelum segala sesuatu terjadi di dalam dunia ini, aku akan memberitahukan kepada hamba tuh. Yuk coba kita buka dulu ya. Ini apanya namanya? Ini dasar firman Tuhan kita ya. Haleluya. Amos pasal yang amin. Haleluya. Amos pasal yang ketiga ayat yang ketujuh. Ini saudara termasuk wahyunya. Amos pasal yang ketiga ayat yang ketujuh. Amos 3 ayat 7. Haleluya. Coba kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Iya, waktu dulu itu kan nabi-nabi kan yang dekat dengan Tuhan. Dikatakan ini sungguh, amin. Kata sungguh ini bukan main-main, ini seriously, amin. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, koma di situ para nabi. Inilah wahyu itu saudaraku. Wahyu itu adalah petunjuk Tuhan juga. Jadi setiap kali kita menghadapi satu persoalan, masalah saudara, maka kita harus datang sama Tuhan untuk minta petunjuk. Haleluya. Ya, jadi ketika kita sedang berhadapan dengan apapun, dunia ini sekali lagi, dunia ini sedang menuju kepada kehancuran saudaraku. Kita harus ambil sikap dari sekarang agar ketika itu terjadi, kita tidak masuk di dalamnya. Kalau suamimu belum bisa menjemput wahyu, istri-istri juga bisa saudaraku. Haleluya. Ya, coba kita baca satu peristiwa dulu ini kejadiannya saudara. Disinilah kita nanti akan belajar saudara ya. Haleluya. Kita buka Keluaran 24 ayat 12 sampai 18. Keluaran 24 ayat 12 sampai 18. Oke, saya turun, saya akan baca dari bawah aja ya. Haleluya. Praise the Lord. Nah itu sebabnya saudara tadi ketika saya mengadakan live TikTok itu, artinya saudara, orang-orang yang sedang putus asa, orang-orang yang sedang frustasi, orang-orang yang sedang depresi, kebanyakan orang yang masuk di roomnya Pastor Daud itu, saudara tahu, itu semua rata-rata mereka mengalami yang namanya roh kekhawatiran. Dan roh kekhawatiran ini jugalah yang membuat orang akhirnya stres dan masuk ke dalam sebuah penyakit yang namanya asam lambung, saudaraku. Jadi asam lambung itu tidak serta-merta telat makan. Rata-rata kalau orang sudah banyak beban pikiran, dia nggak bisa menemukan solusi, dia nggak bisa menemukan titik terang sebagai jalan keluarnya, maka dia akan terus mengganggu pikiran orang itu sehingga orang itu pun tidak bisa tidur, saudaraku. Ada di sini yang seperti itu? Jadi jangan saudara anggap asam lambung itu adalah sakit karena telat makan. Saya mau bilang kalau memang saudara telat makan, saudara terapi 3 hari, saudara makan mulai teratur, makan bubur dulu di awal, saya yakin asam lambungmu sembuh. Tapi kalau saudara sudah bertahun-tahun alami asam lambung itu bukan karena telat makan saudara, tapi karena ada roh kekhawatiran di sini. Setan bikin penyakit bagi banyak manusia. Dia bikin manusia itu agar tidak ketemu dengan wahyu itu. Dia halang-halangi orang agar tidak ketemu jalan keluar itu, tuntunan Tuhan itu.
Dia halang-halangi orang agar orang tidak fokus dengan Tuhan. Petrus, ketika mereka sedang menghadapi badai, saudara, amin. Di kapal itu, waktu itu Yesus tidak ada di dalam perahu itu, dan mereka berkata, "Di mana guru? Kami akan mati," karena mereka sedang diombang-ambingkan ombak begitu besar dan airnya sudah masuk ke kapal dan mereka semuanya ketakutan, saudara. Haleluya. Saya percaya kita pun kalau dalam posisi seperti itu kita semuanya takut. Lalu dalam kondisi seperti itu Yesus tahu bahwa murid-muridnya sedang ada dalam masalah. Karena waktu itu Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Yesus bilang, "Kalianlah dulu menyeberang ke pulau yang lain." Yesus tahu, saudaraku, karena dialah Allah. Amin. Ketika Yesus tahu bahwa murid-muridnya sedang terancam bahaya di tengah-tengah laut, saudaraku, lalu Yesus jalan di atas air, menggenapi firman Tuhan. Pada mulanya Roh Allah melayang-layang di permukaan air. Dia genapi, saudara, di kitab Injil. Lalu Yesus berjalan di atas air itu, justru murid-muridnya bilang Yesus apa, saudara? Justru murid-muridnya bilang Yesus apa? Hantu. Saya mau bilang, saudara, orang yang sudah panik pikirannya, udah gak jelas lagi lihat Tuhan. Keluar dari panikmu, saudara. Iblis bikin begitu biar kita gak kenal Tuhan. Jangan heran udah melayani di gereja, jatuh. Jangan heran sudah sungguh-sungguh melayani di gereja, bisa bablas imannya. Why? Karena kekhawatirannya lebih kuat. Itu hantu, itu hantu. Orang kalau sudah panik, orang kalau sudah ketakutan, saudaraku, semua yang dia lihat yang baik itu jahat, saudaraku. Lalu Yesus bilang begini, "Bukan. Dengar murid-muridku, ini aku gurumu." Lalu Petrus dari perahu itu, saudara, dia tercengang. Karena itu malam-malam, saudaraku. "Benarkah engkau guru?" "Ya, akulah gurumu." Itu di tengah badai, saudara. Amin. Itu Petrus aja kalau dia mau ngomong itu goyang-goyang badannya. Itu ombak udah basah, saudaraku. Di tengah-tengah ketakutan. Lalu Petrus bilang begini, "Kalau engkau memang benar guru, suruhlah aku berjalan di atas air ini untuk mendekat engkau." Yesus bilang apa? "Kemarilah, datanglah kepadaku." Lalu Petrus, saudaraku, begitu dia disuruh, dia sudah tanggalkan ketakutannya tadi. Amin. Sudah dia keluar dari kekhawatirannya. Lalu dia bilang, "Guru, aku datang kepadamu." Saya mau bilang, saudaraku, ketika dia keluar dari ketakutannya tadi, lalu dia mulai injak air, saudara, dia datang sama gurunya. Apa yang terjadi, saudaraku? Apa yang terjadi? Bisa dia jalan di atas air? Apakah orang bisa berjalan di atas air? Mustahil. Bilang mustahil. Orang gak mungkin bisa jalan di atas air. Bilang mustahil. Tapi herannya ketika Petrus fokus kepada Tuhan dan dia gak beroleng sedikit pun kepada yang lain, dia fokus kepada Tuhan. "Guru, aku datang kepadamu." Lihat kaki saya, saudara. "Aku datang kepadamu, guru." Ketika dia fokus kepada Tuhan, bisa gak dia lewatin yang mustahil? Kok gak ada tepuk tangannya sih? Aduh. Kasih dong penghormatan sama Tuhan. Enggak, saya mau tepuk tangannya. Enggak, orang kalau sudah mendengarkan sesuatu yang amazing, wow, haleluya. Harusnya begitu dong. Ini malah. Aduh. Ini penginjil udah sampai suaranya sampai ke ruko sana, saudara. Yang di dalam itu. Amin. Saya mau bilang kalau saudara fokus dengan Tuhan, yang tidak mungkin. Nah, tepuk tangannya nggak ada juga. Aduh. Ayo bilang sama istrimu itu, "Mah, lihat tuh khotbahnya bagus kan? Sekalipun nggak mungkin bagi kita,
Mari kita fokus sama Tuhan. Bilang dulu. Bilang sama pasanganmu itu, biar dia nggak marepet terus. Pulang nggak bawa duit, diomelin aja gitu kan. Ayo istri-istri bilang sama suaminya, "Pak, tuh sabar Pak, fokus sama Tuhan. Biar papa sembuh, biar papa sehat." Itu ajaib nggak? Lah tapi harusnya orang Kristen tuh begini loh gaya hidupnya. Dihantam badai dia nggak takut. I will focus to my Lord. I see my Jesus. Saya mau bilang ketika engkau fokus dengan Tuhan, setan bingung dia. Wih, ngeri saya lihat orang ini. No. Yes. Tuhan cari orang yang fokus dengan Tuhan. That's the wahyu. Saya percaya kalau keluarga-keluarga jemaat di sini semuanya fokus dengan Tuhan. Amazing. Semuanya punya kesaksian hebat. Kita lihat. Keluaran 24 ayat 12, Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu." Loh batu itulah perintah Allah, betul. Itulah yang disebut wahyu. Saya mau bilang saudaraku, ini bukan hanya untuk urusan keluarga saja, tapi setiap saudara yang diberikan Tuhan, diperkenankan Tuhan mendapatkan wahyu, maka orang-orang yang mendapat wahyu itu akan menentukan nasib bangsa-bangsa. Ngerti nggak maksudnya? Orang yang mendapatkan wahyu dari Tuhan, maka orang itu juga yang menentukan nasib bangsa-bangsa. Di mulutmu itu ada jawaban yang dicari-cari bangsa-bangsa. Saudara cuma hanya berkata-kata saja dengan wahyu itu, demi nama Yesus, out. That's the wahyu. Orang-orang di luar sana itu udah panik, stres, depresi, saudaraku. Ternyata harta tidak membuat aku bahagia. Semenjak aku punya harta, suamiku pergi kabur. Ternyata semenjak aku tuh kaya, punya rumah 5, aku juga jadi jatuh dalam perzinahan. Oh Tuhan. Ternyata itu tidak menjamin, saudara. Lalu perkataanmu itu bilang begini, bertobatlah, engkau akan dipulihkan, suamimu pasti kembali. Ini dia. Dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diapakan? Diajarkan. Dari mulutmu akan muncul yang namanya pengajaran, seperti yang Pastor Daud sampaikan pagi ini. Terus, lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah ini. Gunung Allah itu bicara tentang hadirat Tuhan, gunung kudusnya Tuhan. Makanya Petrus tadi ketika dia dihantam badai, saudaraku, dia mulai fokus dengan Tuhan. Itu namanya dia naik ke gunung kudusnya Tuhan. Orang-orang yang naik ke gunung kudusnya Tuhan, dia berlutut, dia berdoa, Tuhan kami percaya di tengah-tengah gelombang ekonomi kami Tuhan, di tengah-tengah Tuhan pekerjaan bisnis kami, di tengah-tengah pelayanan kami Tuhan, kami percaya tuntunanmu akan membuka jalan. Haleluya. Makanya saya katakan tadi, ketika wahyu itu turun di dalam mulutmu, engkau menentukan nasib bangsa-bangsa. Dan engkau dikasih karunia kuasa untuk bernubuat. Aku berdoa buat presiden. Aku berdoa buat para menteri. Amen. Saya mau bilang saudaraku, sejarah gak bisa dirubah. Ada yang bisa rubah sejarah? Tapi masa depan negara itu bisa saudara tentukan dengan wahyu. Nasib bangsa-bangsa bisa saudara tentukan lewat perkataanmu. Nasib keluargamu, anak-anakmu bisa engkau tentukan lewat perkataanmu. Bilang sama istrimu, sama anak-anakmu, jangan takut, sebab Tuhan menyertai kita. Dia pasti buka jalan, engkau pasti diberkati Tuhan.
Saya percaya saudara pulang dari sini, saudara terbakar saudara. Amin. Dan nanti sampai di rumah saudara renungkan, sekalipun saudara nggak cerita dengan saya, Tuhan, I know, saya tahu sekarang, saya akan naik ke gunung kudusnya Tuhan. Wow, haleluya. Naik ke gunung kudusnya Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Lihat, tetapi kepada para tua-tua ia berkata, tinggallah di sini. Itu ada Harun di situ, ada Hur juga. Saudara tahu Harun itu siapa? Saudaranya Mu? Dia bisa dikatakan para penatua, amin, karena dia ikut melayani. Dia bisa juga dikatakan saudara pejabat-pejabat gereja, saudara lihat. Tetapi kepada para tua-tua, ini bicara tentang penatua, amin. Ia berkata, tinggallah di bawah, menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang perkaranya datanglah kepada mereka. Saudara, saya mau bilang inilah gereja sibuk dengan mengurus masalah. Tapi jarang sibuk cari Tuhan. Musa sibuk cari orang yang cari Tuhan ke bawah atau ke atas? Jadi Musa bilang begini, barang siapa yang ada masalahnya di antara umat Israel ini, pergilah kepada Harun. Makanya saya mau bilang saudara, banyak gereja-gereja sedang menghadapi masalah besar karena mereka berpikir saudaraku bagaimana caranya masalah-masalah itu kelar saudaraku. Padahal sebenarnya kalau gereja itu fokus sama Tuhan, Tuhan akan buat semuanya. Karena Yesaya 60 berkata, aku akan mengirimkan bangsa-bangsa datang ke rumah Tuhan. Amin. Amin Bu. Kok ibu tertegun banget Bu? Kira-kira saudara mau jadi jemaat yang di level bawah? Ini jemaat level bawah ini. Yang selalu mikir masalah. Siapa yang mau di sini jadi orang Kristen yang level bawah? Yang selalu kakinya lengket dengan masalah. Tante, yuk ke gereja. Aduh, aku pusing aku deh. Om, ayo sisok minggu tekon nang gereja ya. Aduh, aku celananya cuma dikit tok iki. Cuman siji celana aku, orang-orang gantine. Wes sampean dewe lah. Aku paling sisuk minggu aja teko nang gerejamu ya. Waduh. Kristen level bawah itu selalu berpikir masalah terus. Orang wani teko nang Jesus. Nggak berani datang sama Tuhan Yesus dalam masalah. Yang dia pikirkan tuh, kenapa begini, kenapa begitu, sampai kepala botak saudaraku. Saya nggak tahu ini live atau bukan ya. Live ya Pak ya? Oh nggak apa-apa, oke nggak apa-apa. Biar ada warna-warni kalau penginjil khotbah begini modelnya. Tapi tolong ditegur saya kalau saya kebablasan waktu ya. Oke, itu jam 10:20 di situ ya. Oke, tapi by the way, until jam berapa? Please, aku gak mau kebablasan ini. Saya kalau khotbah memang begini serius loh. Iya, tolong please ya buat bapak ibu semuanya tolong diingatin saya ya. Kasih jam begini ya biar saya cut langsung ya. Oke, perhatikan saudara. Saya rindu Tuhan mau ajarkan kita agar kita tidak jadi orang Kristen level bawah. Yang selalu pikirannya kusut dengan masalah, amin. Sebenarnya masalah itu jadi biar imanmu itu naik, amin. Tapi kenapa engkau itu selalu memikirkan yang masalah, yang ribet, yang kusut itu? Petrus tidak memikirkan itu saudara. Sekalipun buat dia nggak mungkin aku berjalan di atas air Tuhan. Tapi karena engkau yang menyuruh aku fokus dengan engkau. Dia mulai keluar dari masalahnya saudara. Ternyata dia bisa jalan di atas air loh. Ayo Pak, lihat dulu sebelahnya Pak. Sabar sayang bilang. Yang mana ini? Ternyata Tuhan Yesus itu dahsyat. Amin. Kalau istri fokus kepada Tuhan, perhatikan tangan saya. Tuhan itu di atas ya, kayak lampu ini ya. Benar ya? Kalau istri di sini
Suami di sini karena mereka dua jadi satu. Kalau istri fokus kepada Tuhan, suami fokus kepada Tuhan, yang tadinya jauh kira-kira jadi dekat nggak? Yang tadinya ada masalah jadi rapat nggak? Seharusnya kalau ada masalah suami istri tambah dekat. Coba lihat serius nggak ini? Kenapa masalah membuat suami istri itu tambah renggang? Wis kono lah sampean lah, aku pusing karo sampean iki. Mumet kepalaku. Sampean kerja. Tapi duwe ora ono. Betul apa betul? Ketika istri fokus kepada Tuhan, kemudian suami fokus kepada Tuhan, pasti hubungannya semakin kuat. Tepuk tangan dulu dong. Haleluya. Oke, naik lagi ayat 15. Maka Musa mendaki gunung dan, saudara lihat, maka Musa mendaki gunung dan awan itu. Saya mau bilang saudara, kalau seandainya ini gunung kudusnya Tuhan, maka Musa berpisah sama mereka. Oke, saya dengan Yosua akan naik ke gunung kudusnya Tuhan. Saudara lihat, saya jalan saudara. Langkah pertama saya naik ke gunung kudusnya Tuhan, saya bukan turun, iman saya bukan turun, tapi iman saya naik. Begitu saya naik kejar Tuhan, apa yang tertulis di situ? Dan awan itu, saya mau bilang ketika saudara ada masalah seberat apapun yang kau datang cari Tuhan, langsung hadirat Tuhan itu mengcover engkau. Ini dongeng bukan? Harusnya orang Kristen ini punya style begini saudara. Lagi happy, naik ke gunung kudusnya Tuhan, bukan ke taman safari. Betul kata Inang, Inang orang Batak ya? Tobing Inang, tampu boleh Inang ya? Kenalan dulu kita. Lihat ketawanya aja, saya bilang ini kayak mamak saya nih dulu. Salam kenal Inang ya. Iya saudara, lihat ya ayat ini, maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Saudara, awan berbicara apa? Hadirat Tuhan. Keren saudaraku. Ketika saudara ambil lutut Tuhan, bulan depan anakku mau kuliah, aku butuh biaya Tuhan bulan ini. Tuhan besar Tuhan Yesus, tapi aku percaya Engkau lebih besar dari masalahku Tuhan. Saudara tahu hadirat Tuhan itu langsung, wah, dahsyat saudara. Yang tidak mungkin jadi, keren banget saudara, keren. Saya aja gregetan saudaraku, haleluya. Gregetan. Lihat ya, ketika Musa naik ke gunung itu mulai, maka awan kemuliaan Tuhan menutupinya. Naik lagi terus. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya. 6 hari lamanya, pada hari ke-7 dipanggilnya Allah Musa dari tengah-tengah taman itu, dari tengah-tengah awan itu. Itu artinya, anakku, aku mengerti apa yang kau mau. Jawaban gak ini? Jawaban saudara. Haleluya. Tapi yang perlu saudara pikirkan, coba saudara lihat langkahku ini. Nah, ketika Musa naik ke gunung kudusnya Tuhan, lalu awan menutupi dia, kira-kira terang gak seperti di ruangan ini? Terang gak saudara? Waktu ditutupin sama awan, gelap. Saudara lihat, ketika saya naik begini, orang-orang yang di bawah, waktu saya ke sini, lalu saya jalan saudara. Menurut saudara betul? Betul pastor gitu ya. Karena kan orang Israel lagi lihat nih Musa lagi naik ke gunung. Betul ya, saya bawa saudara biar memikirkan cerita ini. Saya naik saudara, menurut saudara betul? Saya mau ke sini ya. Lalu saya naik lagi, betul? Bangsa Israel masih melihat Musa, betul. Dia memang mau ke gunung kudusnya Tuhan. Tapi saya naik enggak nih? Lalu saya ke sini saudara, betul? Kok saudara bilang salah? Loh kan ini kan kondisinya gelap. Salah tuh betul? Saya mau bilang begini saudara, tangkap ini pesan Tuhan.
ketika engkau naik ke gunung kudusnya Tuhan, langkah naikmu itu, siapa yang pernah naik ke gunung, saudara? Saya ke kiri atau ke kanan? Menurut orang-orang bilang saya salah jalan, tapi yang pasti kaki saya naik ke atas, kira-kira saya akan sampai ke puncak gunung enggak? Hah? Sekali lagi saya buka pikiran saudara. Saya kan mau naik ke gunung kudusnya Tuhan. Amen. Ke puncak gunung kudusnya Tuhan itu. Saya waktu mulai tinggalkan bangsa Israel, orang Israel lihat. Langkah pertama saya naik pun mereka masih lihat. Ketika awan tutupin saya, bangsa Israel tidak lihat lagi. Karena di tengah kegelapan itu, saya beriman Tuhan, aku pasti ketemu dengan Engkau. Saya melangkah ke kiri. Apakah orang-orang yang di belakang saya sekalipun dia berpikir ke kanan, saya ke kiri, tapi saya tetap naik, saudaraku, ke atas. Saya salah atau betul? Saya salah apa betul? Jawabannya betul, kenapa? Karena suatu kali kelak saya pasti nyampe ke puncak gunung itu, saudara. Saya mau bilang begini, imanmu sekalipun orang bilang saudara mulai agak-agak aneh, jangan pedulikan. Selama engkau hidup benar, hidup kudus, setia sama Tuhan, saudaraku, engkau pasti sampai ketemu sama Dia. Imanmu tidak ditentukan apa kata orang lain. Imanmu tidak ditentukan kata penatua. Imanmu tidak ditentukan kata gereja. Imanmu tidak ditentukan kata pendeta. Tapi imanmu ditentukan sama engkau dengan Tuhan. Tepuk tangannya, aminnya, aduh. Ketika engkau sedang naik ke gunung kudusnya Tuhan, menurut tetanggamu bilang, enggak mungkin tante. Tante salah jalan. Tante mundur atau naik terus? Lalu ada orang lagi punya prinsip, ambil minyak urapan, Tuhan, aku percaya anak-anakku diberkati Tuhan, pasti ini berhasil. Diurapi sampai orang bilang, udah gila kali ini ibu ini ya. Memang bisa pakai minyak urapan bikin anaknya sarjana? Memang bisa pakai minyak urapan dia bikin kaya? Orang bilang saya aneh. Tapi saya mau bilang, imanmu tidak ditentukan apa kata orang lain. Imanmu tidak ditentukan apa kata gerejamu sekalian. Engkau harus berdiri naik ke gunung kudusnya Tuhan. Sampai engkau bertemu dengan jawaban itu, saudara. Haleluya. Praise the Lord. Kita habiskan ya. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Akhirnya saudara, ketika Musa sampai ke gunung kudusnya Tuhan itu, terlihatlah ada api menyambar-nyambar. Di situ Musa mengalami Tuhan. Orang Israel tadinya bilang pasti tersesat itu Musa, pasti tersesat itu Musa. Dia sudah belok ke kiri padahal jalannya ke kanan. Tapi Musa tidak peduli, dia tidak mau mendengarkan apa kata orang. Yang penting saya terus naik, tinggalkan dosa, tinggalkan kekhawatiran, tinggalkan ketakutan. Saya percaya, terus saya kejar Tuhan. Terus, saudaraku. Haleluya. Orang yang naik ke gunung kudusnya Tuhan akan tinggalkan mental Kristen-Kristen ke level bawah. Ketakutan, kekhawatiran, apalagi saudaraku. Amen. Semakin naik, dosa lepas. Semakin naik ketemu sama Tuhan, kepasikan lepas. Semakin naik lagi ketemu sama Tuhan, hidupnya bertambah kudus dan bertambah benar. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Ayat 18. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu, lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Dia di sana berjumpa dengan Tuhan. Amin. Berapa banyak di antara saudara yang setelah dengar khotbah ini, saudara bersepakat, suami istri bilang, amazing. Mulai hari ini kita sama-sama naik ke gunung kudusnya Tuhan, menjemput wahyu yang menjadi solusi dalam kehidupan kita. Mari lambaikan tangannya, berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Saya undang bangkit berdiri saudara. Haleluya. Mari pemusik.
Praise the Lord. Saya rindu lagu yang terakhir tadi kita nyanyikan dan buka hati saudara ya. Kalau engkau merasakan lawatan Tuhan di hatimu, bilang, Tuhan, itu aku. Aku butuh wahyu-Mu Tuhan. Aku mau menjemput wahyu-Mu Bapa. Mari buka hatimu saudaraku. Haleluya. Glory, haleluya. Wiralarabarabata sikialarabarabarabarabata sikene. Oh, kami datang menyembah-Mu Bapa. Kami datang memuji-Mu. Kami rindu dalam hadirat-Mu, bertemu dengan Engkau. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa. Kami rindu rasakan anugerah-Mu. Wiralarabarabarabarabara sikidialarabarabarabarabara. Wiralarabarabara. Glory, haleluya. Terima kasih buat segala berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau baik. Oh, Engkau baik. Haleluya. Oh, oh. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Pujian dan syukurku, mari datang sama Tuhan saudara. Ku bawa padamu, rasakan hadiratnya, amin. Dengan rendah hati ku persembahkan. Mari sadari saudara, haleluya. Oh, praise the Lord, haleluya. Sadar bila ku ada. Katakan semua karena anugerah-Mu Tuhan. Oh, bukan karena, sekali lagi sama-sama katakan dari awal. Haleluya. Buka hatimu sungguh-sungguh. Angkat pujian ini saudara. Tatap Tuhan di dalam roh-Mu. Haleluya. Pujian dan syukurku. Amin. Yes Lord. Haleluya. Kami persembahkan Tuhan. Kami sadar Tuhan, haleluya. Mari angkat tanganmu, haleluya. Hanya karena anugerah, amin. Bukan karena kekuatanku. Mari lampiaskan hatimu, haleluya. Haleluya. Yes, rasakan hadirat Tuhan. Rasakan Dia menjamahmu. Haleluya. Rasakan hadirat Tuhan. Praise the Lord. Haleluya. Yes, terima dalam nama Yesus. Terima lawatan Tuhan. Terima lawatan Tuhan. Haleluya. Sungguh-sungguh katakan sekali lagi, haleluya. Jamah Tuhan Yesus, jamah Tuhan, jamah Tuhan Yesus, jamah Tuhan. Terima kasih
Tuhan. Rasakan, rasakan. Oh haleluya. Rasakan. Praise the Lord. Amin. Haleluya. Praise the Lord God. Praise the Lord. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Jamah Tuhan. Jamah semuanya. Ambil waktu doa sebentar saudara. Ambil waktu doa sebentar. Engkau ada di posisi mana? We love you Jesus. We love you Jesus Lord. Rasakan hadirat Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh raba-raba tasik. Yes. Mengalir. Mengalir. Haleluya. Sekali lagi sama-sama kita angkat pujian ini saudaraku. Pujian dan syukurku. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes. Kami persembahkan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Katakan dari hatimu, bukan. Yeay, haleluya. Datang sama Tuhan. Terimalah lawatannya. Haleluya. Hadirat Tuhan, rasakan jamahannya. Yes Lord, haleluya. Praise the Lord, praise the Lord. Angkat lagi penyembahanmu, angkat lagi. Haleluya, praise the Lord. Amin. Yang meriah bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Dia layak disembah. Dia layak ditinggikan. Dia layak diagungkan. Haleluya. Nikmati hadirat Tuhan saudara. Saya percaya pintu surga terbuka siang hari ini. Jangan buru-buru keluar dari hadirat Tuhan. Praise the Lord God. Praise the Lord. Thank you Jesus. Haleluya.
Saya percaya saudara, Engkau membawa berkat yang besar siang hari ini. Roh Kudus, aku berdoa buat jemaat-Mu. Beri mereka kemampuan Tuhan untuk melihat Engkau lebih dekat lagi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita berdoa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Bapa. Apa yang Kau ingin hamba-Mu sampaikan semuanya sudah disampaikan. Teruskanlah ya Roh Kudus. Engkau membuka tabir-tabir yang selama ini tertutup Tuhan. Dengan satu langkah cahaya terang kemuliaan-Mu, yaitu wahyu Tuhan. Hamba-Mu selesai sampai di sini. Terima kasih buat penyertaan-Mu Bapa. Aku kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Tuhan, Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Haleluya. Kita yang sudah diberkati Tuhan dan terima kebenaran firman-Nya, mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Mimbar saya kembalikan kepada yang bertugas.